Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idznika innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Antum buka halaman 10. Marahilul fiqhi. Sudah. Baik. Ini kitab Al-Madkhal ila Al-Fiqh Al-Madzhab Syafi'i. Madkhal itu pembuka, pengantar untuk masuk ke fikih madhab. Ini seluruh madhab bisa, karena ini madkhal ini dia pembuka untuk belajar fikih sebenarnya, pengantar. Marahilul fiqhi itu marhalah fikih, tingkatannya. Maksudnya fase bagaimana perkembangan fikih itu ada. Ini sudah kita pelajari kemarin yang di pembahasan dahulu. Ya, dia dibagi di sini menjadi 4. Marhalatut tasyri', yaitu marhalah fase pensyariatan. Ya, itu mulai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sampai wafat. Jadi ketika syariat itu marhalah fase syariat itu ketika Nabi SAW diutus, dan wafatnya Nabi SAW berarti sudah berhentinya syariat, dalam artian tidak ada lagi syariat pensyariatan baru setelah wafatnya Nabi SAW. Tetapi fikih masih ada, ya, fikih masih ada, ya, karena fikih itu sifatnya dia berkembang. Tapi syariat, misalkan sudah sholat 5 waktu, setelah wafat Nabi, saya mau 6 waktu, saya mau lebih dekat dengan Allah, tidak bisa. Itu syariat sudah berhenti dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala turun, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, ya. Wa atmamtu ni'mati 'alaikum, ya, raditu lakum bihi Islam Madinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ridha dengan agama Islam. Jadi tidak ada lagi syariat, tetapi fikih masih ada. Datanglah marhalah setelahnya, marhalah al-fiqh qabla al-madzhab, yaitu marhalah fikih sebelum madhab yang ada. Nah, itu zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, ya. Disebutkan mulai dari 100 Hijriyah. Berarti masa salaf di situ masih sebelum madhab yang ada. Di situ disebutkan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu tidak memiliki masalah dalam riwayat, dalam hadis, karena mendengar langsung dari Nabi, maka untuk masalah hadis mereka tidak terlalu banyak masalah. Ya, tidak banyak masalah. Berbeda dengan zaman setelahnya. Zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu ada yang menerima riwayat hadis dari tabi'in juga, ada yang menerima dari sahabat. Kalau dia menerima hadis dari sahabat, tidak ada masalah. Karena semua sahabat itu dihukumi adil, terpercaya, semuanya tanpa terkecuali, ya, selagi dia sahabat, ya. Tetapi kalau tabi'in yang menerima riwayat dari tabi'in juga, maka tabi'in dia tidak dihukumi seperti para sahabat, ya, tidak dihukumi seperti para sahabat. Kenapa pertanyaannya? Bukan ke mereka orang-orang soleh, iya, tetapi di situ sudah ada bibit-bibit kebid'ahan muncul, ya. Jadi bibit kebid'ahan muncul itu di masa ketika masa tabi'in, ya, muridnya sahabat, ya. Ada pemikiran Khawarij, Qadariyah, Syiah, ya, Jahmiyah dengan Mu'tazilah, di situ ada muncul. Maka para ulama berhati-hati tidak menerima setiap yang dari tabi'in, ya. Jadi mereka pakai filter di sini. Masalah yang kedua adalah masalah hafalan, ya, hafalan. Di zaman itu tidak semua orang hafalannya itu kuat-kuat, Core i7 semua, enggak, ya, enggak. Ada juga yang dia hafalannya lemah atau terbolak-balik, ya, bahkan ada yang
dia berdusta, ya, maka dari situlah ada masalah. Masalahnya apa tadi? Sisi periwayatan, ya, dari sisi periwayatan. Masalah yang kedua dari sisi pemahaman, ya, dari sisi pemahaman. Kalau dari sisi pemahaman ini di masa sahabat tidak terlalu banyak, karena mereka ketika mendapatkan masalah bertanya kepada Rasul SAW, selesai masalah itu. Ya, kalau misalkan tidak ada, mereka bertanya kepada seniornya para sahabat. Tetapi di masa kedua, masa tabi'in, ketika wafatnya para sahabat, mereka saling ijtihad, ya, saling ijtihad dengan pemahaman mereka terhadap dalil, ya, terhadap dalil. Karena masalah di periwayatan dan masalah juga di masalah pemahaman, maka dari sinilah timbul berbagai metode cara pandang, ya, cara pandang. Jadi ketika sudah cara pandang sudah mulai berbeda, disitulah muncul corak-corak perbedaan fikih, ya, corak perbedaan fikih di situ. Dan itulah cikal bakal adanya mazhab, ya, cikal bakal adanya mazhab. Jadi cikal bakal adanya mazhab itu memang dia sejak zaman sahabat Nabi SAW, karena memang pemahaman tadi, riwayatan sama sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud, sampai kepada Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Tetapi ada yang memahami A, ada yang memahami B. Tetapi sedikit, masih tidak banyak, ya. Tapi setelah wafatnya para sahabat, disitulah muncul pemahaman yang lebih bercorak, ya. Kemudian datang marhalah setelahnya, marhalatu al-madzahib al-fiqhiyah, marhalah mazhab fikih, ya. Nah, di sini sudah ada mulai mazhab fikih. Ya, mazhab fikih yang tertua di situ adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah dari mazhab yang 4. Tetapi mazhab di zaman itu, fase itu tidak terbatas dengan 4 mazhab, ya. Yang masyhur itu ada 12, ya. Tetapi jumlahnya lebih dari itu, ya. Tetapi yang masyhur 12. Kemudian berkembang dengan mereka mengajarkan kepada murid-murid mereka. Di antara mereka ada yang tidak memiliki murid yang membukukan pendapat gurunya, ya, tidak dibukukan, sehingga hilanglah ilmu para imam tersebut. Nah, tersisalah sampai di abad kelima, tersisalah sisa 5 madhab, ya, sisa 5 madhab sampai ke abad kelima, ya. Jadi madhab yang 4 itu ditambah mazhab Zahiriyah. Kemudian setelah itu sampai abad ke-8 mazhab Zahiriyah juga ikutan punah, ya, ikut punah. Tetapi mazhab Zahiriyah itu sendiri dia punahnya dari sisi secara mazhab utuh, ya, secara mazhab utuh, tidak ada lagi usul dan furu'nya, ya. Usul itu apa? Usul itu dalam masalah fikih, metode dalam memahami dalil, itu usul, ya. Kalau furu' itu apa? Dalam masalah fikih, yaitu hasil dari pemahaman terhadap dalil, ya, fikih itu, ya, hasil dari pemahaman terhadap dalil, ya. Apakah ada yang mengatakan wajib, makruh, sunnah, mubah, ya, itu hasilnya yang jadi fikih sekarang. Nah, karena di abad ke-8 punah itu mazhab Zahiriyah, sisalah 4 ini. 4 mazhab ini. Kenapa tersisa mazhab 4 ini? Karena dibukukan dan disyiarkan, ditebarkan oleh murid-murid masing-masing para imam itu, ya. Nah, jadilah mazhab 4 ini yang sampai sekarang bertahan, ya. Pertanyaannya, dari 4 mazhab ini, mazhab mana yang dia dari sisi otentiknya, ya, dari sisi otentiknya yang paling kuat dalam penukilan, ya. Dari 4 mazhab ini dilihat di sejarah, hanya mazhab Syafi'i yang dia ditulis langsung oleh imam, ya, ditulis langsung oleh imam, ya. Jadi mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad
fikih mereka tidak semuanya ditulis langsung oleh pemilik mazhab. Ya. Hanya Imam Asy-Syafi'i yang melakukan itu. Ya, itu karena memang adanya khidmat dari muridnya, yaitu Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi itu. Ya. Jadi dia metodenya hanya ada dua kemarin itu. Dia tulis sendiri langsung atau dia bacakan fatwanya dituliskan oleh muridnya. Ya. Makanya itulah diantara pentingnya ketika kita mendapatkan ilmu itu, penulisan itu sangat penting. Dulu faidah ini Anda dapatkan dari Syekh Abdul Hasan hafizahullah. Waktu itu ya kita majelis ilmu hadis, dan ilmu hadisnya itu Syekh Abdul Hasan yang dikaji itu kitab tinggi, 3 kitab. Ya, jadi dia modelnya belajar 15 menit atau selesai ganti. Jadi 15 menit, 20 menit ganti kitab yang kedua ya. Setelah kita dapat faidah, ganti lagi kitab ketiga. Jadi modelnya seperti itu. Kalau ana rasa asik ya, asik karena dia satu bab, maksudnya hadis semuanya, bukan hadis akidah fikih enggak. Kalau seperti itu enggak jadi dia ya. 10 tahun belajar begitu aja di hasilnya. Ya, jalan di tempat. Itu metode yang kurang tepat kalau menurut ana. Yang benar itu memang fokus dulu ya. Jadi kata Syekh, ana ingat ya, kalian catat katanya. Faidah yang kalian dapatkan catat, yang kalian pernah dapatkan atau yang belum pernah. Ya Syekh, yang sudah pernah kita catat tetap catat katanya. Nah, catat. Kata Syekh begini, saya dulu ketika belajar setiap faidah saya catat. Jadi setelah sekarang berapa puluh tahun itu saya buka lagi, ya Allah, ada faidah-faidah yang saya lupa, saya buka lagi, ingat. Bahkan yang dia dulu tahu berkali-kali diulang, dia ajarkan, setelah dia buka lagi baru dia teringat kembali. Jadi otak kita seperti itu. Otak kita itu terkadang dia lupa, ini gimana ya ininya. Harus diingatkan sedikit, harus ada nostalgianya sedikit. Nah, itulah pentingnya tadi catatan. Jadi waktu itu ana hadir, kan mereka berjalan majelisnya sudah bertahun-tahun, sudah faidah yang ke-500 sekian. Ya, faedah yang 500 sekian. Jadi waktu itu catat aja. Waktu nyatat, ana enggak paham itu yang dicatat apa. Ya, ana enggak paham karena pelajaran tinggi memang. Ana baru datang, diajak teman ana senior, karena yang lain-lain enggak ada yang ikut. Jadi senior ana itu dia bilang, antum ikut aja katanya. Pokoknya antum bisa bahasa Arab kan, bisa, ikut aja. Ustaz malu ana Ustaz. Itu para masyayikh kan hadir di situ. Guru-guru kita hadir. Malu saya gitu. Saya datang baru pemula ya, ilmu hadisnya masih nol besar, enggak, ikut aja dia bilang. Syekh Abdul Hasan ini jarang ngajar katanya, jarang ngajar ya, dan ilmunya ini ilmu yang langka. Antum hadir aja, paham enggak paham hadir aja ya. Betul, ana hadir enggak paham memang. Enggak paham ya, serius enggak paham. Maksudnya pelajaran tinggi ya. Akhirnya disuruh catat aja, catat. Nah, subhanallah, waktu menjelang berapa lama, setelah mungkin 1 tahun setelah itu, ada guru dari Mesir datang, guru hadis. Ana belajar hadis itu yang sampai 15 jaman itu, belajar detail dari awal, kemudian pahamlah ilmu hadis. Setelah mungkin hampir 2 tahunan, ana buka lagi catatan-catatan itu, tidak sengaja, baru ana paham itu. Jadi setelah 1-2 tahun buka lagi faedah yang dulu ditulis, ana baru paham. Ya, baru pahamnya ketika itu. Jadi maksudnya apa? Seperti itu ilmu. Ya, ana gambarkan bagaimana dahulu Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi itu dia kan diriwayatkan pemahamannya lambat dia. Pemahamannya lambat. Ya, dan fikih ini memang kasihan dia kalau pemahamannya lambat, terkatung-katung dia. Ya. Nah, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi termasuk yang pemahamannya lambat. Tapi dia bayangkan, dia tulis, ya. Kemudian dia tanya, kemudian dia ulang, kemudian dia tidak malu, tidak gengsi, ya. Itu sistem belajar yang benar seperti itu, ya. Sehingga ketika dia lakukan itu, jadilah Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi dia penukil nomor 1 mazhab Syafi'i, ya. Faidahnya apa? Faidahnya berapa banyak pahala
ya ratusan ribu jutaan bahkan, yang sebab wasilah beliau ini, karena dia tuliskan mazhab imam gurunya, kemudian disebarkan setelahnya. Ya, nah itu faedahnya. Terkadang gini, terkadang ada amalan terlihat remeh sepele yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada seorang hamba. Kemudian dia amalkan itu, kemudian dia tidak tahu faedah amalan tersebut kecuali setelah apa? Setelah meninggal dia, setelah wafatnya dia. Itu Rabi' bin Sulaiman tidak tahu dia. Ya, tidak tahu dia kalau misalkan setelahnya ini jadi mazhab besar, kemudian bukunya dijadikan rujukan, riwayat-riwayatnya jadi sandaran. Enggak terfikir ke situ. Anak pikir dia pasti fokusnya pokoknya dia bisa paham. Dia tulis karena tugasnya murid. Ya, nah itulah kelebihannya. Nah, sedangkan mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, ya lebih banyak yang dia itu riwayat dari murid. Ya, jadi muridnya ini dia tuliskan, didiktekan gurunya enggak. Jadi yang dia pahami, ya dia pahami. Seperti ini. Antum dapat yang ana pahami, kemudian antum tulis. Ya, bukan ana dikte langsung. Ya, nah, itu beda. Beda hasilnya. Coba misalkan ana tulis, ya apa yang ana bilang tulis. Ana diktekan satu-satu, ya, ana bacaan satu-satu. Kemudian ana teliti, periksa, oh ya sudah benar. Dengan antum dengar rekaman, antum pahami, antum tulis faidah-faidahnya. Nah, faidah-faidah itu belum di cross check, benar tidak pemahamannya antum itu dengan yang ana inginkan. Nah, ini dua perbedaan. Disinilah titik kekuatan mazhab Syafi'i. Ya, jadi dia secara penukilan lebih matang. Tetapi bukan berarti mazhab lain itu menjadi mazhab yang lemah, karena itu bukan, ya, bukan. Tetapi maksudnya dari sisi otentiknya itu mazhab Syafi'i lebih kuat secara subut, ya, benarnya riwayat itu karena ditulis langsung oleh imam atau didiktekan langsung oleh imam, ya. Paham di sini? Kemudian kalau kita ditanya kan sebagian orang ada yang mengkritisi mazhab, dia tanya pertanyaannya yang pertama, apakah mazhab bermazhab, ya, apakah mazhab ada di zaman sahabat atau apakah mazhabnya para sahabat, ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Kalau anak tanya antum seperti itu, kira-kira apa jawabannya antum? Safar, apa jawabannya kalau misalkan anak tanya? Kenapa kita bermazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad? Kenapa kita di zaman sahabat itu apakah para sahabat bermazhab atau tidak? Ya. Kalau misalkan tidak, jawabannya tidak, ngapain kita bermazhab? Karena kita mengikuti para sahabat, ya tidak? Nah. Di zaman terpercaya kan. Ya. Safar punya jawaban enggak? Sudah bermanhaj. Ya? Sudah bermanhaj. Di zaman itu sudah bermazhab. Zaman itu sudah bermazhab, bukan tidak ada mazhab. Antum, Dim? Sudah bermazhab zaman itu. Antum? Iya, di sana kan sudah terpercaya kan, maksudnya di zaman sahabat itu tidak ada perbedaan. Iya. Tidak perlu bermazhab. Oke. Pak Iwan? Sudah yang itu kan, yang ada di Kufah, ada di Mekah. Iya. Jadi jawabannya begini. Di zaman sahabat itu, ya, di zaman tersebut zaman ijtihad, ya, mujtahid semua rata-rata para sahabat itu, mujtahid semua rata-rata para sahabat itu, sedikit yang tidak mujtahidnya. Jadi mujtahid tidak butuh madhab, ya. Jadi madhab itu ditujukan untuk para muqallid yang tidak bisa memahami dalil secara langsung, ya. Jadi kita ikutilah madhab, metode dia dalam memahami dalil, karena kita tidak paham, ya. Di zaman sahabat hajah itu tidak besar. Apakah ada sahabat yang dia tidak mampu memahami dalil? Ada, ya. Tidak semuanya mereka mujtahid, ya. Tidak semuanya. Tetapi ya, kondisi para sahabat itu kebanyakannya bisa memahami itu, bisa. Ya, ini jawaban pertama. Jadi tidak butuh mazhab, ya.
Jawaban yang kedua, di fase setelahnya yang meninggal sudah ini Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, meninggal sahabat-sahabat senior. Nah, di fase itulah mulai sudah ada perbedaan fikih, ya, mulai ada perbedaan pemahaman. Disinilah ada pendapat-pendapat ulama sahabat yang dominan, ya, yang lebih banyak bicara fikih. Di antaranya itu yang tadi Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dengan Zaid bin Sabit. Ya, di antara mereka itu dari sekian banyak sahabat yang banyak berbicara fikih, mereka ini. Ya, apakah Abu Hurairah tidak banyak bicara fikih? Kurang. Ya, dia lebih banyak periwayatan hadisnya. Apakah Aisyah kurang? Kurang. Ya, dia ada riwayatnya tetapi kurang karena wanita. Ya, nah ini yang tersebar. Dari situlah terjadi beda paham, ya, dalam beberapa masalah. Nah, dari sejak itulah terkenal dengan pendapatnya Ibnu Mas'ud, pendapatnya Ibnu Abbas. Jadi di masa awal-awal tidak seperti itu. Di masa awal-awal tidak. Ya, di masa fase setelahnya mulai ada keberagaman cara berfikih atau pemahaman terhadap dalil. Nah, disitulah muncul tadi pemahaman Ibnu Mas'ud yang lebih dominan, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dengan Zaid. Ya. Kemudian bertambah setelah mereka rihlah, mereka pergi, ada yang ke Irak, ada yang ke Mekah, ada yang ke Madinah. Ya, nah disitulah ada madhab. Dan ini dituliskan oleh gurunya Imam Al-Bukhari. Ya, gurunya siapa? Imam Al-Bukhari. Namanya Ali Ibnul Madini. Ya, Ali Ibnul Madini. Dia punya kitab judulnya Al-Ilal. Al-Ilal itu kitab bicara hadis, ya, tentang masalah riwayat-riwayat hadis yang bermasalah. Nah, dia menukil dalam kitabnya itu di halaman 7 sampai 8, dia menukil dari seorang ulama. Ya, ulama ini ulama tabi'in, namanya Masruq. Ya, namanya siapa? Masruq. Masruq itu bahasa Indonesianya dicuri. Ya, namanya apa? Masruq. Beliau Masruq ini ulama apa? Ulama tabi'in. Dia mengatakan, ya, kalimatnya itu, lam yakun fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbatun, ya, yatamadhabuna bimadhabihi, ya, wa yaslukuna tariqahu wa yuftuna bifatawihi illa thalatha. Tidak ada di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahabat-sahabat ini memiliki pengikut yang mazhabnya diikuti, metodenya dipakai, fatwanya diikuti. Ya, kecuali 3 dia bilang. Ya, yang pertama Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar. Ya. Nah, ini 3 sahabat ini yang disebutkan oleh siapa? Oleh siapa tadi? Masruq. Masruq itu yang menyebutkan, dinukil oleh Imam Ali Ibnul Madini. Gurunya siapa itu? Gurunya Imam Bukhari. Berarti yang menukil ini sudah ulama dulu sekali, ya. Berarti dia menetapkan bahwasanya di situ ada mazhabnya sahabat yang mazhabnya diikuti. Ya, metode itu usul fikihnya sudah dipakai, kemudian fatwanya difatwakan. Kecuali 3, ya itu tadi. Nah, dia katakan bahwasanya di zaman sahabat sudah ada mazhab yang diikuti. Artinya sudah ada mazhab di zaman sahabat. Kalau ditanya apakah sudah ada mazhab di zaman sahabat, jawabannya sudah ada. Apa buktinya? Nah, buktinya itu tadi. Ada penukilan dari ulama salaf, yaitu seorang tabi'in, Masruq, dinukil oleh gurunya Imam Bukhari, Ali Ibnul Madini, di dalam kitab Al-Ilal. Ya, halaman 7 sampai 8, kurang apa lagi tuh. Ya. Berarti apa? Berarti datanya otentik. Nah, dalam masalah ilmu mengatakan ada dan tidak ada itu semuanya harus ada data. Ya, kuatnya Islam di situ, harus ada data. Datanya antum mana? Mengatakan tidak ada. Ya, kemungkinannya cuma 2. Anda hadir di zaman itu melihat semuanya tidak ada. Ya, atau ada penukilan benar-benar tidak ada, ulama-ulama mengatakan tidak ada. Nah, itu baru kita percaya.
Tapi mengatakan tidak ada mazhab di zaman itu hanya sekedar klaim, tidak bisa. Ternyata apa? Ternyata ada yang mengatakan ada, ya. Nah, ini ada kaidah. Kalau antara dua informasi berbeda, yang satu mengatakan al-isbat ada, yang satu mengatakan nafi, mentiadakan, maka yang dikedepankan yang mana? Dikedepankan al-isbat. Kaidahnya al-isbatu muqaddamun ala manfi, ya, yang al-musbitu muqaddam. Yang menetapkan ada dikedepankan dari yang menetapkan tidak ada. Antum berselisih nih. Ada ini enggak? Ada kajian enggak tadi subuh? Oh, enggak ada. Ya, kemudian yang satu bilang ada. Nah, yang enggak ada ini tidak diterima. Karena yang satu mengatakan ada, itu diterima. Ya, alasannya apa? Alasannya karena ada ziyadatul ilm. Karena ada ilmu lebih dari orang yang mengatakan ada. Ya, antum mengatakan enggak ada, mungkin antum tidur. Ya, mungkin antum enggak datang ke masjid, makanya bilang enggak ada. Ya, cuman lihat WA. Tapi kami datang langsung, ya, maka apa? Dikedepankan, ya. Nah, pertanyaan kedua, kenapa kita kalau ada mazhab di zaman sahabat, kenapa kita tidak bermazhab dengan mazhab itu? Ya, nyambung enggak pertanyaannya? Kenapa kita tidak pilih mazhabnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud? Kenapa mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah? Bukankah mereka a'lamu ahkam, lebih berilmu, ya kan? Ya. Siapa lebih berilmu, Imam Syafi'i atau Ibnu Mas'ud? Ini bukan sesuatu face to face ini, ya, membandingkan sesuatu yang ya, sama dengan bilang tongkat dengan pedang yang mana tajam. Ya, enggak bisa. Ya, enggak apple to apple gitu kan. Ya. Nah, kita pertanyaannya, kenapa kita tidak bermadzhab dengan mazhab sahabat? Kenapa kita mazhabnya dengan mazhab yang salah satu dari yang 4 ini? Ada yang bisa jawab? Karena tidak di itu, sudah dicatat, Karena tidak dicatat, tidak dibukukan dia apa? Ya. Dibuat. Nah, ini ada sudah masalah ini sudah dijawab oleh Imamul Haramain. Ya, Imamul Haramain itu di antara ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i, berarti dia ulama dalam mazhab Syafi'i itu dia tingkatan ketiga. Ya, tingkatan ketiga. Muridnya Imam Syafi'i, dia di bawahnya lagi. Ya, dia sudah menyebutkan masalah ini. Kenapa kita itu tidak boleh bermazhab dengan mazhab sahabat? Ya, bukan lagi ini tidak dianjurkan, tidak boleh. Alasannya dua. Ya, alasannya dua. Yang pertama, bukan karena kita tidak mengatakan mereka tidak berilmu, ya, bukan. Dari masalah ilmu, keilmuan mereka jauh di atas, ya, dan bukan masalah mereka tidak bisa diikuti, ya. Kalau bisa diikuti, kita ikuti. Ya, masalahnya tidak memungkinkan kita ikuti, ya, tidak memungkinkan. Dari sisi apa? Dari sisi riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Nah, riwayat ini benar atau tidak? Nah, di situ masalahnya. Ya, riwayat ini benar atau tidak, di situ masalahnya. Kalau itu benar, mazhabnya Ibnu Mas'ud seperti itu, maka itu yang sangat kita inginkan. Tetapi sampai riwayat kepada kita ini, itu tadi, dia belum pasti benar, ya. Jadi yang menukil itulah, yang menukil belum tentu benar. Masalah pertama. Masalah kedua, anggaplah benar. Masalah kedua, anggaplah benar. Tidak ada fikih mereka secara utuh, ya, yang bisa kita rujuk seperti madhab yang 4. Jadi misalkan masalah sholat, ya. Masalah sholat madhab Abu Hanifah dari A sampai Z lengkap, ya. Antum mau sholat dengan madhabnya Abu Hanifah, ada, terbukukan, ya, bisa dicek, bisa dicari datanya. Madhab Malik seperti itu juga, madhab Syafi'i, madhab Ahmad sama. Tetapi, ya, kita mau sholat dengan madhabnya Abu Bakar, dengan madhabnya Zaid bin Sabit, dan madhabnya Ibnu Umar. Ana mau cari mana bukunya, cekkan ana dari takbiratul ihram sampai salam, ya. Kalau misalkan kita lupa bagaimana sujud sahwinya, kalau kita berjamaah masbuk safar, nah itu tidak terbukukan secara detail. Kenapa? Karena tidak ada hajah di zaman sahabat.
Ngapain saya bukukan? Yang lain semua sudah lihat Nabi SAW sholat, ya kan? Tidak ada hajah. Dan juga fikih tidak sebanyak masalah seperti zaman setelahnya. Nah, karena tidak ada hajah, maka tidak mereka bukukan, ya. Hanya modalnya lihat, sudah seperti itu. Ya, Nabi SAW juga seperti itu. Sholat kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat, sudah sholat seperti itu. Ya. Nah, makanya itulah diantara sebab kenapa madhab sahabat tidak bisa kita amalkan. Jadi bukan tidak kalah saing atau semisalnya, tidak, tetapi karena tidak memungkinkan bagi orang berikutnya, ya. Nah, itu masalahnya. Yang ketiga alasannya, karena para a'immah ini, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka sudah memfilter madhab-madhab itu semua, ya. Mereka sudah memfilter madhab-madhab itu semuanya, ya. Jadi mereka mendapatkan riwayat itu dari pemahaman Ibnu Abbas, mereka tahu, pemahaman Ibnu Umar mereka tahu. Ketika terjadi perselisihan, mereka tahu yang mana yang lebih harus diikuti berdasarkan cara pemahaman yang tersistematis, terstruktur, ya. Nah, itu namanya pondasi usul fikih. Kalau Imam Syafi'i tidak mampu, ada murid-muridnya yang melanjutkan, ya. Ada murid-muridnya yang sampai riwayatnya, ya. Dan seperti itu semua mazhab yang ada, ya. Jadi ini adalah proyek jamaah dari ahli ilmu, dari ulama di zaman itu, yang mereka meneliti dalil tersebut, kemudian dari sekian perbedaan dari riwayat yang ada mereka filter, jadilah apa? Jadilah tadi mazhab secara paten, ya. Jadi pemahaman mereka itulah sudah hasil dari mazhab yang di atasnya, ya, mazhab yang di atas, yang dinukil dari gurunya sampai kepada para sahabat itu, dan itulah yang sampai kepada kita. Jadi 3 alasan ini, kalau kita ditanya kenapa kita tidak bermadzhab dengan mazhabnya Abu Bakar sekalian, ya, karena apa? Karena di luar sana ketika ditanya, kali sekarang belajar fikih mazhab Syafi'i misalkan, akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, pertanyaan seperti itu. Maka kita kalau mau tahu jawabannya, itu jawabannya, ya, jangan sampai goyang lagi, ya. Ya juga lah, mazhabnya Abu Bakar lebih kuat juga kan, kenapa kita tidak mazhab Abu Bakar, ya. Nah, jadi tanya dengan orang yang tanya itu, ana mau bermazhab dengan mazhab Abu Bakar sekarang, dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, ana safar sekarang mau pakai mazhabnya Ibnu Abbas. Carikan ana mazhab itu, bagaimana saya mengamalkannya. Dia juga bingung juga itu. Dia akan bingung juga, iyalah di mana nyarinya gitu kan. Cari Wikipedia ndak ada, kan Wikipedia ndak kenal kan. Ya, Google apalagi gitu. Paham enggak? Ya. Ya. Iya. Jadi kita ada 2 pertanyaan tadi. Kenapa apakah di zaman sahabat ada mazhab? Maka jawabannya seperti itu. Di awal-awal mereka tidak butuh dengan mazhab. Karena apa? Karena mereka mujtahid. Ada masalah tanya ke Nabi SAW, ada masalah tanya ke Abu Bakar, ya, tanya kepada senior sahabat. Setelah itu, disitulah mulai ada corak pemahaman. Kemudian ada yang dominan dari sahabat ini, yang banyak bicara dalam masalah fikih hukum, ya. Ya, tadi itu Ibnu Umar, Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud, ya. Ya, Z itu ada riwayat dari riwayat lain yang dinukil Imam Masruq 3 itu tadi, ya. Ada 4 dinukil. Ijtihad itu sampai 4 khalifah itu. Masa ijtihadnya. Ya. Enggak, tidak seperti itu ininya. Dia ketika masa generasi awal yang di mana para sahabat Nabi SAW itu masih ada Nabi SAW, itu tidak butuh mereka. Ya, ketika wafatnya Nabi, ya, di situ kan masih ada sahabat-sahabat senior. Nah, di sini belum butuh. Ya, belum butuh. Tetapi ya, sahabat senior itu yang, iya, sahabat senior dia tidak banyak perbedaan. Ya, tidak banyak perbedaan karena tadi sudah langsung dari Nabi SAW. Meninggallah sahabat-sahabat senior ini, kemudian masalah atau masalah-masalah fikih semakin meluas. Ya, masalah fikih semakin meluas. Karena apa? Ada perluasan
negeri kaum muslimin. Nah, disitulah sudah ada bertambah lagi corak pemahaman ya dari beberapa sahabat. Ya, nah ada yang dominan, karena dominan jadi dikenal tadi dengan mazhabnya Ibnu Mas'ud, ya, pendapatnya Ibnu Umar. Nah, ketika ada dominan seperti ini, mereka bertebaran di berbagai wilayah. Disitulah dilanjutkan oleh murid-murid mereka. Nah, tambahlah di situ dikenal dengan mazhab masing-masing sahabat tadi, ya. Nah, jadi di zaman sahabat itu tadi tidak langsung mazhab ada, ya enggak. Ya, dia berfase. Ya, ada fasenya. Ketika sudah mulai timbul corak perbedaan dan ada dominan di situ, disitulah mulai ini. Nah, ketika kita ditanya apakah kenapa kita tidak bermadzhab dengan mazhabnya sahabat, jawabannya 3 tadi. Yang pertama apa? Yang pertama, karena apa? Karena ya, di zaman sahabat Nabi SAW itu riwayat yang sampai kepada kita, kita tidak bisa tahu ini benar atau tidaknya. Ya, dari sisi apa? Dari sisi riwayat kabar itu sampai kepada kita. Ya, itu namanya ilmu riwayat. Ya, nah, riwayatnya itu secara ilmu riwayat kita tidak bisa benar tidak. Kalau sahabatnya percaya kita, ilmunya percaya kita, tapi yang menyampaikan kabar ini menurut beliau seperti ini. Nah, itu ente dengar dari mana? Baca dari ini, dari internet. Oh, internet aja kita tidak tahu bagaimana ininya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kedua, karena tidak utuh. Ya, tidak utuh. Kenapa tidak utuh? Karena tidak terbukukan. Kok tidak terbukukan? Karena tidak ada hajah. Ya, tidak ada hajah, ya. Karena apa? Sesama sahabat mereka. Kenapa tidak ada pelajaran tajwid, imla di zaman itu? Ya, itu sama, tidak terbukukan karena tidak ada hajah mereka. Ya, tidak ada hajah. Ya. Nah, itu sama. Yang ketiga, karena para a'immah, para ulama ini sudah memfilter riwayat-riwayat yang bersumber dari sahabat, tabi'in itu. Nah, riwayat-riwayat dari Nabi SAW, dari asar para sahabat, riwayat dari para ulama Madinah. Nah, itu sudah difilter oleh mereka, dikaji, ya, secara berjamaah, ya. Kemudian dihasilkanlah namanya pendapat final. Itulah yang dikenal dengan mazhab, ya. Jadi bukan tidak ada tarjih yang mana yang lebih kuat dari perbedaan. Enggak, sudah ada. Ya, di mazhab itu lengkap. Ketika ada perbedaan riwayat ini dan itu, mereka melakukan kajian. Yang mana riwayat yang lebih benar? Ya, apakah digabung, apakah dikalahkan salah satunya, apakah bagaimana? Nah, itu sudah ada semuanya, ya. Dan semua mazhab melakukan itu. Itulah kenapa kita memilih atau para ulama memilih untuk mengikuti mazhab-mazhab yang ada. Karena itu tadi, dari sisi data itu bisa dilacak, datanya kredibel. Yang kedua, pemahamannya juga lebih bisa dipercaya, ya, lebih bisa dipercaya. Dan marhalah selanjutnya adalah marhalah al-asrul hadir, marhalah di zaman kita, ya. Marhalah di zaman kita itu dia, ya, terbagi menjadi 2 fase. Fase pertama, fase mereka ulamanya mengikuti mazhab yang ada, dan ini hampir rata-rata di setiap negeri, ya. Kalau kita ditanya di Syam apa mazhabnya, ulamanya mengikuti mazhab tertentu. Di Palestina, di Suriah, di Yaman, di Irak, di Baghdad, di Irak, dan seterusnya. Ya, nah itu ada mazhab masing-masing yang diikuti para ulamanya. Di zaman itu, ya, di zaman itu tidak terlalu banyak masalah mazhab ini dan seterusnya. Sudah berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Tetapi ada fase yang kedua setelahnya. Fase apa? Fase dihidupkannya kembali mazhab Zahiriyah. Ya, dihidupkannya kembali mazhab Zahiriyah. Nah, dihidupkannya kembali mazhab Zahiriyah ini, ya, oleh sebagian ulama, itulah yang mulai menjadi masalah baru, ya, menjadi masalah baru di dunia fikih. Kenapa? Karena mazhab Zahiriyah ini dulu pernah Anda jelaskan, mazhab Zahiriyah ini di antara mazhab yang awalnya dia bermazhab dengan mazhab Syafi'i, setelah itu dia berdikari
mazhab sendiri, dan disitulah dia menyelisih 4 mazhab. Ya. Kalau ditanya mazhab yang dia selisih dalam masalah apa? Masalah apa itu kemarin? Pemahaman salaf. Enggak Apakah pemahaman salaf itu hujah atau bukan? Ya, ini dia enggak hujah. Ya. Semua mazhab 4 hujah, mengatakan hujah. Ini mazhab Zahiri mengatakan tidak hujah. Oh iya. 2 menit lagi. Jadi ketika kita katakan bahwasanya mazhab Zahiriyah itu dihidupkan kembali, masalah enggak ini? Masalah, karena sebelumnya sudah masalah. Ya. Pertanyaannya, apakah Imam Daud Az-Zahiri itu orang berilmu? Ulama dia. Ulama, ahli hadis, ahli bahasa. Ya, dia ahli fikih juga. Tetapi karena dalam masalah poin ini usul dia. Ya, cara memahami. Nah, itu di situ permasalahan utamanya. Ya, di antara masalah yang kedua adalah masalah qiyas. Qiyas itu dijadikan hujah atau tidak? Dia tidak secara umum. Ya. Nah, jadilah menyelisih ulama mazhab yang 4. Makanya dari situ mazhab Zahiriyah diperselisihkan, dia ini mujtahid atau tidak? Perselisihannya dianggap atau tidak? Ya. Mayoritas ulama di zaman itu tidak menganggapnya dalam masalah-masalah 2 ini. Karena itu tadi menyelisih semuanya. Nah, itu dihidupkan lagi. Ya, dihidupkan cikal bakal itu. Ya, kemudian diikuti oleh sebagian jamaah. Nah, itulah mulai muncul lagi masalah baru. Nah, mungkin sampai sini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.